Mungkin pesan yang saya bisa sampaikan sangat singkat. Ini udah tahun 2025, kita masuk ke era baru. Hal seperti ini sudah tidak relevan lagi. Oke. Jadi ya misalnya dirimu mau menyadari ini dari dalam, syukurlah. Tapi kalau tidak, siap-siap akan kebongkar. Akan kebongkar. Akan kebongkar. Manipulasi. Sebenarnya aku tidak mengatakan manipulasi karena manipulasi seolah-olah memang ada bad intention di baliknya. Oke. Cuman kita sebagai manusia juga tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa tidak ada yang murni benar, tidak ada murni yang 100% benar dan suci. Kenapa? Karena benar dan suci itu hanya milik Tuhan. Jadi sebagai manusia ya posisikan diri cukup humble. Keburukan itu tidak hanya terletak pada murid tapi juga terletak pada guru. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi ngomong-ngomong soal leluhur atau orang-orang tua kita ya, nenek-nenek moyang kita di masa lalu gitu. Ada satu pernyataan yang cukup miris gitu yang disampaikan oleh KDM gitu, bahwa ancaman di masa depan itu adalah ketika kemudian anak-anak kita itu sudah tidak kenal lagi mbah buyutnya, canggah waringnya gitu ya, leluhur-leluhurnya udah mereka udah buta tentang itu, sementara kemudian orang lain senantiasa menjejali kepada kita cerita-cerita tentang eksistensi leluhur-leluhur mereka, dan anak-anak kita terpesona dengan itu, sementara kemudian leluhurnya sendiri dia AB, dia nggak tahu, dia buta terhadap hal itu gitu. Diproyeksikan sebagai ancaman masa depan. Bagaimana Mbak Agi melihat ini? Kita lihat kembali ke artefak-artefak sejarah yang kita ketemuin di Indonesia. Seketika kita berkunjung ke wilayah gunung, itu selalu daerah sakral dan kita akan melihat bangunan-bangunan yang beda. Misalnya kita lihat di dunia di mana ada manusia itu bawa batu-batu jauh untuk membangun bangunan. Oke, Machu Picchu di Peru, tapi itu bukan berfungsi sebagai tempat sakral. Itu tempat tinggal di era atau masa yang kritis atau mereka dilandai perang. Beda dengan di Indonesia. Jadi dari situ kita bisa melihat, oh nenek moyang kita itu sebenarnya orientasinya vertikal. Okay. Kembali ke yang maha kuasa. Kenapa kok, kekuatan apa atau urge apa yang mendorong mereka hingga mereka melakukan kinerja yang luar biasa? Naik di gunung yang sangat terjal, membangun sesuatu yang bukan untuk tinggal, bukan untuk menyimpan, tapi justru untuk bersembah kepada yang maha kuasa. Nah menurut saya ini spirit Nusantara yang sesungguhnya. Makanya kita lihat ini ya bumi yang memang bumi surgawi. Dengan sedikit kinerja kita bisa menghasilkan yang kita butuh dari bumi untuk bertahan hidup. Makanan, terus kemudian air bersih yang berlimpah, terus kemudian pakaian. Ya berarti kita cukup puas dengan hal tersebut dan tidak usah berlebihan bekerja untuk mengejar apa yang kita butuh di tingkat material. Berarti kita cukup banyak waktu dan ruang untuk fokus ke urusan vertikal tadi lagi. Jadi bagaimana kita memelihara hubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi, bagaimana kita memelihara hubungan dengan Sang Yang Tunggal. Nah ini spiritnya. Problematikanya adalah karena kini kita dilandai global kapitalis di mana kita akan diciptakan banyak sekali kebutuhan palsu. Setiap hari kita akan kena sesuatu hasrat, semu beli ini, harus punya ini. Nah itu akhirnya kan membuat kita more and more. Semakin banyak yang diinginkan dan semakin kita lupa bahwa sebenarnya hidup saya di momen ini udah sempurna. Utuh, saya tidak butuh lebih dari ini. Yang saya butuh justru naik ke tahap berikutnya. Yaitu sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Tapi memikirkan sesuatu yang ya hubungannya dengan vertikal lagi. Menemukan rasa cukup itu bukan hal yang mudah ya, tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana leluhur-leluhur kita mengajarkan itu semuanya, bahwa mereka udah
hidup di taraf situ sih, bahwa mereka juga sangat hati-hati sekali dalam kehidupan ini untuk tidak mengakui, tidak rumongso, karena dia nggak bisa hidup sendiri, ada yang menghidupi dikit-dikit ya dari mbah-mbah kita yang masih menekuni ajaran-ajaran leluhur kayak gitu tuh, kayak bener-bener hati-hati banget gitu. Kadang ya seolah-olah memang bener-bener dirinya nggak ada dan nggak bisa apa-apa, itu masih tercermin gitu loh dari pola lakunya, ucapannya gitu ya Mbak Agi. Dan itu semuanya pelan-pelan kita digerus lah ya, bener, kasihan anak-anak kita ke depan gitu ya. Ini juga menarik kan bagaimana kita mendefinisi bab pejabat ya. Kalau di sini pasti hasta brata ya konsepnya. Jadi kualitas-kualitas apa yang harus dimiliki pemimpin. Tapi ya mungkin ini itu sisi terangnya, sisi gelapnya apa? Godanya pemimpin itu apa? Harta tahta wanita. Nah, kita melihat pemimpin seperti itu. Kok pemimpin harta masih bisa jadi godaan? Kalau pemimpinnya wanita juga digoda wanita kah? Harta tahta cinta dong berarti. Ya, bisa juga. Betul sekali. Ya, tapi ini, jadi kok pemimpin masih bisa digoda oleh harta? Berarti dia bukan mengerjakan sesuatu berlandaskan keyakinan, prinsip, dan idealis, tapi masih mencari untuk bagaimana mengisi lumbungnya sendiri atau dapurnya sendiri. Terus kemudian tahta kuasa, nah ini juga menarik. Tidak hanya di dalam konteks jabat umum, tapi juga pemuka agama. Seketika kuasa di atas manusia lain itu bisa membuat dia jadi terlena. Hilang kesadarannya bahwa ini udah mulai masuk ke kultus. Gitu ya? Ya. Dan itu sangat manusiawi kalau kena. Nah, itu godaannya di situ. Siapapun tidak merasa, berarti aku memang manusia yang dipilih. Seketika misalnya ada orang bersujud di depannya. Padahal ya setahu saya, misalnya Yesus Kristus sendiri aja tidak membiarkan ada muridnya yang bersujud di depannya. Oh, berarti kamu gimana? Itu sebuah fenomena yang dianggap sangat biasa sih. Maksudnya tuh biasa tuh bagi para pengikut, bagi para murid-murid. Karena dia merasa bahwa ini orang yang sangat berjasa dalam hidup saya gitu. Hidup saya berubah karena bimbingan beliau gitu, sebagai aktualisasi dari penghormatan dia kepada sang guru gitu. Kemudian dia jalan, ketika gurunya jalan dia sambil merunduk kayak model sujud kayak gitu. Nah, mungkin yang dikritisi Mbak Agi adalah ketika si guru itu nyaman diperlakukan dengan cara seperti itu gitu. Bangga. Nah, ketika kemudian si guru itu nyaman lihat muridnya sujud ketika dia berjalan dan lain sebagainya, itu sebenarnya secara tidak langsung ini sang guru sedang melakukan sebuah tindakan destruktif untuk pertumbuhan spiritualnya dia juga, termasuk murid-muridnya, atau gimana? Bisa dikatakan karena guru itu kalau niatnya tulus itu maunya murid itu tidak ada ketergantungan pada dirinya. Jadi ada peribahasa, seketika murid itu siap, guru muncul. Dan seketika murid itu sudah benar-benar siap, guru itu hilang. Betul. Jadi dia harus menjalani sendiri tanpa ada panduan dari luar, karena panduan yang sesungguhnya pasti internal. Berarti secara esensial yang disebut guru itu bukan sosoknya dong? Lalu, sarana untuk kita kembali ke guru yang sejati. Tapi gini loh, di momen seperti saat ini, untuk kemudian menemukan sebuah kebenaran yang sejati, terus kemudian kita masih bergantung kepada sosok di luar, sosok eksternal. Betul. Saya bilang bergantung loh ya, karena kayak itu kan ini kayaknya bergantung banget, taklid buta lah bahasanya ya. Bagaimana Mbak Agi bisa mengelaborasi ini gitu supaya kemudian semuanya bisa kita akses di dalam diri loh. Itu gimana? Sebenarnya aku justru masih gumun dengan fenomena tersebut karena saya sendiri misalnya di dalam bab astrologi menjadi guru untuk beberapa orang, untuk golongan tertentu. Tapi seketika mereka misalnya di antara mereka ada yang ingin memposisikan saya seperti itu. Jadi superior, inferior, ada yang di atas, ada yang di bawah. Di situ aku muncul ketidaknyamanan.
Jadi justru sangat-sangat menghindari. Jangan di sini sampai aku kehilangan kontrol, jangan sampai aku kehilangan rem. Oke, aku di dalam hal tertentu memang 1-2 langkah di depan kalian, di dalam ilmu tertentu, tapi tidak semua, tidak segalanya. Jadi gimana kita selalu memposisikan diri kembali bahwa kamu dan aku, lepas dari perbedaan gender, usia, jabatan, kita sesama adalah jiwa yang menampung perjalanan masing-masing. Berarti kita sebenarnya harus berada di dalam kondisi unity, bukan ada semacam posisi di mana ada superior dan inferior. Jadi bagi saya ini memang masih fenomena yang menarik sekali. Kalau boleh memberikan pesan ya kepada guru-guru yang seperti itu, saya pikir tidak hanya dalam konteks guru-guru dalam agama tertentu, tapi sekarang yang banyak juga kan dalam spiritualitas nih. Dan ya nggak tahu itu memuliakan guru atau kemudian justru karena tidak sedikit ya yang guru model dan jenis seperti itu yang memanipulasi pikiran murid-muridnya itu kan juga banyak banget gitu. Nah, pesan buat si guru dan pesan buat si murid apa? Sebagai orang yang melihat dalam perspektif yang sangat independen ya, tidak berpihak kepada sana sini gitu, bagaimana Mbak Agi ingin menyampaikan pesan itu? Mungkin pesan yang saya bisa sampaikan sangat singkat. Ini udah tahun 2025, kita masuk ke era baru. Hal seperti ini sudah tidak relevan lagi. Oke. Jadi ya misalnya dirimu mau menyadari ini dari dalam, syukurlah. Tapi kalau tidak, siap-siap akan kebongkar. Akan kebongkar. Akan kebongkar. Manipulasi. Sebenarnya aku tidak mengatakan manipulasi karena manipulasi seolah-olah memang ada bad intention di baliknya. Oke. Cuman kita sebagai manusia juga tidak bisa melepaskan diri dari kenyataan bahwa tidak ada yang murni benar, tidak ada murni yang 100% benar dan suci. Kenapa? Karena benar dan suci itu hanya milik Tuhan. Jadi sebagai manusia ya posisikan diri cukup humble. Keburukan itu tidak hanya terletak pada murid, tapi juga terletak pada guru. Oke. Jadi harus lebih hati-hati teman-teman dan harus yaudah kembali ke diri saja gitu ya. Jangan merasa diri sangat suci dan sangat benar. Oke. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa ajarannya tuh paling baik sendiri. Yaitu sadar diri dan mawas diri. Kita sebagai manusia sebenarnya sama. Dan gak usah berlomba-lomba mengumpulkan murid yang banyak gitu ya. Lebih ke kuantitas mungkin daripada lebih ke kualitas daripada ke kuantitas. Mengutamakan apalagi kualitatif. kalau kita bicarakan tentang belajar sesuatu modalitas spiritual, entah itu cara ala Nusantara, cara ala Barat, itu pasti selalu kan esoterik. Oke. Berarti lingkungan atau lingkaran tertentu ya yang mendapatkan ajaran. Tentunya ini berarti butuh kedekatan yang intens. Semakin dekat duduknya dengan guru, semakin akan tahu. Nah ini, bagaimana kita bisa dekat? Bisa dekat itu artinya tidak ada gap. Tidak ada gap. Jadi saya selalu bilang, sebenarnya perbedaan di antara guru dan murid itu cuma beberapa langkah. Tidak jauh. Makanya tidak perlu didewakan. Tidak perlu disujudi ya. Tidak perlu disujudi, nggak perlu didewakan gitu. Yap. Tapi Mbak Agi percaya nggak sih kalau kita tuh terlalu dekat dengan guru, terlalu mengidolakan sosok figur otoritas tertentu gitu ya, terkadang kita bisa melakukan copy paste dari pengetahuan, kebiasaan. Jadi secara tidak langsung itu ada semacam kayak transformasi gitu loh dalam ada beberapa kemiripan dan anehnya tidak sedikit di antara teman-teman itu yang copy paste-nya itu tidak hanya yang bagus-bagus, tidak hanya yang positif-positif gitu. Yang negatifnya terkadang karena mungkin salah, tidak ada filter atau bagaimana, itu nular loh. Sebenarnya wajar ya. Mulai dari kita kecil kan pasti mencari sosok otoritas di luar diri yang kita anggap sebagai lambang kebenaran, otoritas, pemimpin, pemandu. Cuman ya dengan kita semakin usia dan semakin mapan, kita harus menyadari itu tidak ada di luar. Karena kita sama manusia seperti tadi. Tidak ada yang lebih dewa. Jadi nanti kembali ke diri. Seketika saya misalnya ingin sekali menemukan otoritas di luar diri. Jangan-jangan ini sebenarnya
adalah sebuah dorongan untuk menyadari bahwa aku masih punya urusan menyempurnakan otoritas di dalam diri saya. Jadi lagi dari eksternal menjadi internal. Tapi untuk awal kan trigger seorang guru itu sangat dibutuhkan kan bagi teman-teman yang pemula gitu kan. Pasti. Ha-ha. Untuk memandu jalan. Ya. Nah, di titik mana kita kemudian harus memutuskan, oh ini nggak boleh aku bergantung sama guru tuh apa indikator bahwa kemudian kita tuh benar-benar sudah siap ya waktunya tidak taklid lagi, waktunya bertumbuh dengan tidak ada manusia jenis dan model apapun yang aku percaya yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian gitu, benar-benar sudah memiliki rasa kepercayaan diri gitu. Bahwa semuanya sudah ada di dalam, tinggal kita bisa mengaksesnya apa enggak gitu. Kalau menurut pendapat saya, seketika kita mengikuti seorang guru dan dia memandu langkah kita untuk bagaimana kita semakin terhubung dengan guru sejati yang bersemayam di dalam diri. Berarti semakin maju seharusnya kita bukan bergantung, tapi semakin kritis dengan apa yang dikatakan. Oke. Oh ini benar, tapi mungkin bukan benarku. Jadi itu ya versi kebenaran yang memang bisa dikatakan kebenaran itu sesuatu yang sangat-sangat bersifat fragmen. Kebenaran saya sama Mas Hendra juga pasti tidak 100% plek sama. Jadi seketika misalnya di satu proses kita menyadari bahwa kalau saya merenung ini dengan hatiku tidak cocok. Nah di situ ya kita tetap mengikuti hati. Tapi bagaimana di dalam tradisi guru dan murid? Ya murid itu benar-benar harus pasrah bongko, ya kalau istilah Jawanya pasrah bongko, benar-benar harus siap melakukan apapun yang dikatakan oleh guru. Nah ini tradisi kita yang apakah masih perlu dan relevan untuk dipertahankan? Gimana Mas Hendra? Pasrah bongko ini. Pasrah bongkoan Mbak. Ya. Pasrah bongko. Bongko itu makanan. Ya pasrah bongkoan ya. Iya pasrah Terima bongkoan. kasih koreksinya. Mbak, kalau tadi kita ngomong soal kebobrokan dan topeng-topeng kepalsuan tadi ya, sebenarnya kan dalam konteks bernegara itu kan rakyat kita udah merasakan hal ini dari lama gitu kan. Cuman kan ini semacam kayak fenomena gunung es gitu kan, dari sebuah kerusakan sistem yang besar dan sudah berlangsung puluhan tahun gitu. Nah, ketika kemudian ada momen terbongkarnya topeng-topeng kepalsuannya, tidak hanya dalam konteks pejabat, tapi juga guru-guru, atau kemudian kiai-kiai gitu ya, praktisi-praktisi spiritual, terus kemudian, ya siapapun itu, coach-coach pengembangan diri yang jualan ludah, tapi tidak bisa memberikan bukti misalnya, bahwa hidupnya sesuai dengan apa yang dia omongkan gitu ya. Ini bisa nggak Mbak menjadi sebuah momentum lahirnya sebuah kepemimpinan yang baru, yang lebih otentik, yang lebih jujur gitu ya? Atau justru rakyat tuh kembali dijebak dengan topeng-topeng yang berbeda gitu? Saya merasa mungkin di sini justru akhirnya semakin terpecah bahwa sesuatu yang di permukaan atau sebagai atribut kepemimpinan, atribut otoritas, atribut spiritualitas, atribut agama itu sesuatu yang tidak esensial. Jadi kita kan memang sebagai masyarakat suka sekali melihat hal-hal yang di permukaan saja. Oh pakaiannya seperti apa, oh gayanya seperti apa, oh pemimpin itu sebaiknya kan dikawali ajudan, oh pemimpin itu harus naik mobil yang istimewa, oh kalau pemimpin agama pakaiannya seharusnya seperti ini. Nah ini kita terlalu fokus ke hal-hal ini yang di permukaan dan kita tidak lihat ke essence. Nah sekarang saya merasa dari gejolak-gejolak yang terjadi di banyak tingkat kemasyarakatan, akhirnya masyarakat sadar bahwa kalau saya selalu melihat bagaimana di permukaan, bagaimana di penampilan, bagaimana saya terlalu terdistraksi oleh atribut-atribut tersebut, saya tidak akan pernah lihat secara inti memang dia seperti itu, tidak. Artinya atribut-atribut spiritual, atribut-atribut agama itu sekarang itu sudah... atribut-atribut misalnya jabat polisi militer juga seperti itu. Kita menghormati itu tanpa kita melihat bagaimana di baliknya. Nah problematikanya adalah seketika yang mohon maaf nyandang gelar atau atribut tersebut itu sebenarnya itu hanya di penampilan, maaf, ibaratnya main cosplay dan dalamnya tidak sesuai. Nah di situ kita jadi
bayangin misalnya saya tiba-tiba memakai atribut tertentu. Iya, iya, iya. Dan itu orang-orang langsung menghormati dan menghargai. Sebenarnya respect dan hormat itu harusnya untuk sesama manusia, tidak untuk atribut tertentu. Karena kita nggak tahu atribut ini benar-benar sejati dengan diri, dengan essence, dengan prinsip yang dia bawakan, atau hanya kostum.